warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Aryawan, Eskom MPD, Guru Informatika di SMP Negeri 2 Negara Kabupaten Jemberana, Bali. Izinkan saya hari ini menyampaikan sebuah praktek baik pembelajaran yang telah diterapkan di SMP Negeri 2 Negara yang saya beri judul pembelajaran berdiferensiasi menggunakan alur kepotasi dengan model TGT berbantuan Woodward. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pembelajaran yang berfokus kepada keberagaman murid. Hal ini sudah sangat digaungkan semenjak awal penerapan kurikulum Merdeka. Hanya saja sampai saat ini di kalangan guru masih ambigu dan gambang dalam penerapan pembelajaran tersebut, karena sebagian besar guru masih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut pada 3 gaya belajar siswa yang dibagi pada tiap-tiap kelompok. Pada kali ini saya akan menggunakan alur kepotasi pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Alur kepotasi sendiri terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama yaitu kenali potensi peserta didikmu melalui asesmen awal pembelajaran baik itu kognitif dan non-kognitif. Kemudian kelompokkan anak didikmu sesuai dengan hasil asesmen awal pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah fasilitasi peserta didik sesuai dengan kesiapan belajarnya dalam tiap-tiap kelompok. Dan yang terakhir, lakukan refleksi proses pembelajaran bersama-sama peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Nah, di sini alur yang pertama itu seorang guru akan melakukan proses asesmen awal untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Guru akan melaksanakan asesmen non-kognitif bisa berbantuan aplikasi maupun tanpa aplikasi, serta melakukan asesmen kognitif di awal pelajaran untuk menentukan kesiapan belajar peserta didiknya. Pada tahap ini akan dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil asesmen awal secara teliti dan mendetail oleh guru, sehingga guru nantinya akan mampu lanjut ke tahapan kedua mengelompokkan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Pengelompokan peserta didik ini harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan hasil asesmen awal yang telah dilakukan. Pada tahapan ketiga itu akan dilakukan proses fasilitasi kegiatan belajar pada tiap-tiap kelompok yang telah dibentuk oleh guru yang disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik. Guru akan melakukan scaffolding atau pemberian bantuan kepada tiap-tiap kelompok menyesuaikan dengan kesiapan belajar pada masing-masing kelompok. Pada kelompok dengan kesiapan belajar rendah, maka guru akan hadir lebih banyak untuk membantu peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Sedangkan pada kelompok dengan kesiapan belajar tinggi, guru akan memberikan pengayaan-pengayaan, pertanyaan-pertanyaan pematik yang akan lebih memacu peserta didik untuk belajar dan menggali kembali informasi dari media-media belajar yang telah disiapkan guru. Silakan kalian bisa buka videonya seperti teman-teman kalian beberapa yang sudah buka videonya. Kalau bagi kalian masa kurang jelas dengan video tersebut, di sana juga sudah ada materi. Di sini guru menyiapkan media belajar sesuai dengan hasil asesmen non-kognitif yang telah dilakukan. Murid diizinkan untuk mengakses lebih dari satu media belajar yang sudah disiapkan oleh guru. Bisa berbentuk video, teks, maupun media-media belajar lain. Selanjutnya, guru akan melakukan proses assessment dengan menggunakan model
tim games turnamen dengan bantuan Woodwall. Sehingga anak akan merasakan asesmen yang menyenangkan, tidak menegangkan seperti pelaksanaan asesmen pada umumnya. Pertanyaan yang ada di balik kotak-kotak bernomor ini. Oke. Kita bagi menjadi 2 babak, anak. Babak pertama itu nilainya 10. Ada sistem komputer yang dapat dilihat secara fisik dan dapat didana. Betul? Betul. Tepuk tangan. Oh ya, lupa. 10 mudah, oke? Oke, betul. Plus 30. Teknologi ukuran dan berat sama kualitas gambar. Oke, betul. Peserta didik sendiri akan bisa belajar dari teman, berdiskusi secara aktif untuk mencari jawaban dan pemecahan permasalahan dari soal-soal yang diberikan melalui aplikasi Woodwall. Secara individu, siswa akan merasa tertantang untuk bisa bersaing dan termotivasi untuk bisa memahami materi dengan lebih baik. Terakhir, pada proses refleksi pembelajaran, secara bersama-sama, guru dan siswa akan melakukan refleksi kegiatan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Siswa akan menyampaikan pandangannya terhadap kegiatan belajar yang sudah dilakukan oleh guru, menyampaikan masukan-masukannya, perbaikan-perbaikan terhadap proses belajar. Rela untuk menyampaikan? Oke, Hendra, silakan. Berdiri, silakan. Sistem komputer dan apa-apa saja alat input, output maupun yang lain-lain. Dan kesannya untuk kita semua itu merasa Oke, terima kasih anak-anak. Harapannya dengan penerapan alur kepotasi ini, guru tidak lagi bingung dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran dengan terlebih dahulu melakukan asesmen awal terhadap peserta didiknya dari segi kognitif maupun non-kognitif. Sehingga kegiatan belajar dan model pembelajaran yang akan diambil akan menyesuaikan dengan hasil asesmen awal tersebut dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta didik. Pembelajaran diferensiasi menggunakan alur kepotasi dengan model TGT dengan bantuan Woodwall menurut saya sangat asik dan menyenangkan dan dapat membuat saya dan teman-teman merasa tidak terbebani saat pembelajaran. Saya harap pembelajaran berikutnya akan tetap seperti ini. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi dengan alur kepotasi yang dilakukan oleh Bapak Ketua Agus Hariawan sangat menginspirasi saya dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan alur kepotasi, karena alur tersebut memudahkan saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi mulai dari mengenal potensi siswa, kemudian mengelompokkan peserta didik, kemudian memfasilitasi belajar peserta didik, kemudian yang terakhir itu merefleksi. Ya, jadi dengan alur kepotasi yang dilakukan Pak Ketua Agus Hariawan itu memudahkan hampir seluruh guru gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran, karena memang sangat tepat di dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ditambah dengan strategi pembelajaran tim games turnamen dengan pembelajaran berbasis Woodwall. Demikian praktek baik yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 2 Negara. Semoga apa yang sudah saya lakukan dapat menginspirasi guru-guru lain untuk mampu merancang proses pembelajaran berdiferensiasi secara lebih baik dan mampu memfasilitasi proses belajar siswa sehingga siswa dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi generasi emas Indonesia. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu.